Satu-satunya rukun sholat yang terulang 2 kali di dalam 1 rakaat hanya, coba perhatikan, Fatihah dalam 1 rakaat berapa kali? Kalau ada yang baca 2 kali pada dalam 1 rakaat, aneh. Ada rukunya 1, kecuali sholat gerhana. Maka kemudian satu-satunya rukun sholat yang terulang 2 kali dalam 1 rakaat adalah sujud. Berarti ini istimewa nih. Kata para ulama sebahagian, ceritanya itu kenapa sujud ini 2 kali? Ceritanya sebahagian ya. Jadi waktu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah suruh semua penduduk langit itu sujud, maka semua malaikat sujud. Begitu sujud, bangun dari sujud, kan ada satu yang jago yang gak sujud. Namanya iblis. Lalu malaikat ini melihat iblis gak sujud dan kena laknat daripada Allah. Lalu para malaikat ini kemudian bersyukur dijadikan Allah orang yang sujud. Nah, sujud yang kedua kali malaikat ini katakanlah kemudian bersyukur tidak dijadikan seperti iblis. Maka itu hikmah asalnya, diantaranya sebagian ulama mengatakan sujud itu asalnya 2 kali. Jadi kalau bahasa kita, sujud pertama itu sujud taat, sujud yang kedua syukur dijadikan orang yang taat. Berapa banyak orang yang kemudian berkat masjid, yang bisa ke masjid, berapa banyak orang yang sehat, kuat, gagah tapi nggak sholat, berapa banyak kan? Kita dipilih Allah bisa sujud, bisa sholat, maka bersyukur. Nah itu diantaranya hikmahnya sujud itu 2 kali. Nah, itu kemudian sujud artinya sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud dengan memenuhi syarat. Artinya asal terpenuhi syaratnya yang berapa ya? 8 dan jidatnya sampai ke tempat sujud kayak apapun bentuknya sudah sujud. Masalah tangan kayak apa, nanti kemudian paha kayak apa, kemudian atau kayak apapun bentuknya, yang penting jidat sampai ke tempat sujud dan memenuhi syarat sudah dikatakan sujud. Tapi kan nanti kita sudah sering sampaikan ada yang minimal, ada yang nanti yang afdal itu bentuk tangan kayak apa, nanti kemudian paha kayak apa, kaki kayak apa. Nah, ini kita bicara yang sekurang-kurangnya dulu. Syarat sahnya sujud 1 tumakninah, artinya jangan buru-buru. 2 perhatikan ya, dalam sujud anggota tubuh yang harus nempel di lantai itu ada 7. Kalau salah satu yang 7 ini tidak nempel, itu tunggu 1 lagi, sudah ada yang tadi itu. Kalau kemudian yang 7 ini nggak nempel di lantai, maka nggak sah. 1 jidat, jidat. 2 telapak tangan. 3 lutut. 4 perut jari kaki. Berapa? 7. Apa ya? 7. Itu 4 dari mana? Ini 1. Ini 2. Berapa sudah? Ini berapa? 5. Per kaki? 7. Bukan 4. Jadi yang harus nempel itu nih jidat, telapak tangan, nih lutut, terus kemudian ya. Jadi kalau misalnya sujud itu ya, mungkin lah orang sujud misalnya nih sampai nggak nempel begitu kok, gitu. Itu namanya bukan sujud, itu nyusah namanya kan, ya kan? Itu namanya nyusah. Jadi yang harus, ya kan? Begini amat. Nanti lah kita bahas. Mungkin insya Allah jidat nempel dulu, jidat nempel, tangan nempel, lutut nempel. Yang bisa nggak nempel saat sujud itu yang perut kaki nih, belakang ini. Ini perut jari kaki itu artinya ini yang ini apa ya? Ini perut namanya. Kalau dalam bahasa agama tuh ini perut, ini punggung. Jadi ini punggung, ini perut. Nah, syarat sahnya sujud ini harus nempel ke lantai. Maka sesempurna-sempurnanya sujud tuh kalau bisa begini. Nah,
Kelihatan nggak? Jadi kan? Kayak gini sakit Ustaz, asam urat saya 350. Minimal 1 jempol. Ini, yang lain nggak perlu begini, yang lain yang tekuk gini. Ini paling abdul begini, ya, paling abdul ya. Jangan kalian saya sakit begini. Maka minimal ini, apa namanya? Jempolnya minimal lah, jempol. Atau jempolnya tetap sakit, minimal ini begini. Pokoknya yang ini kan ada sini nih, apa namanya ini? Ini masih perut lagi. Jadi perut itu sini sampai sini, ketika sudah sini namanya artinya gini sujud itu sah aja, sah. Ya. Tapi ketika sujud itu begini, nah ini nggak sah. Saya paham nggak? Maka berapa banyak orang sujud itu begitu sujud dia begini nah. Maka sujudnya tidak karena tidak memenuhi. Nah ini kemudian diperhatikan. Ya, maka sujud itu kalau bisa begini, kalau nggak bisa minimal ujungnya sini nah nempel nah. Kalau sujud di kakinya keangkat begini, berarti nempel nggak? Enggak. Lalu atau dilipat begini, berarti yang nempel adalah maka nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah, berarti salatnya tidak sah. Gitu. Maka berapa banyak ya orang sujud ini dilipat kayak gitu nah, nggak sah. Ingat itu ya. Jadi kan jeda dua telapak tangan, lutut sama. Nah, ini sama laki-laki dan perempuan. Artinya mau laki kah mau perempuan kah, pokoknya kalau sujud anggota yang 7 ini harus nempel ke lantai. Nah, sampai itu paham dulu. Lalu kemudian yang berbeda adalah mana yang harus terbuka, mana yang harus tertutup dari anggota 7 ini, mana yang boleh terbuka, boleh tertutup. Tadi kan semua 7 harus nempel, 7 harus nempel. 7 anggota sujud yang harus nempel ini, mana yang wajib terbuka? Artinya terbuka tuh nggak ada lapisnya, terbuka. Mana yang wajib tertutup, mana yang boleh terbuka, mana yang boleh tertutup. Bingung gak? Bingung ya? Jadi jidat dulu satu. Laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu ya, laki-laki. Perempuan nanti di belakang laki kita bahas. Anggota sujud laki-laki yang 7 tadi, yang wajib terbuka 1 jidat. Ya, yang 7 tadi tuh, maka jidat wajib terbuka. Kalaupun jidatnya nempel ke lantai tapi jidatnya ketutup nggak sah. Paham? Contohnya tadi orang yang pakai pecinya kayak gini, sujud dia begini, nempel nggak ke lantai, tapi ininya tertutup, maka nggak sah. Ingat ya, laki-laki anggota sujud yang wajib terbuka adalah jidat atau anggota sujud yang wajib tertutup adalah 2 lutut. Ya kan? Gak mungkin lutut terbuka begini kemudian sholat. Nah, jadi paham? Jadi antara 7 anggota sujud tadi ada yang jelek gini di kamera ya. Keren gak? Ngomong gitu sendiri. 7 anggota sujud tadi bagi laki-laki, 1 yang wajib terbuka jadi pakai peci hati-hati ya, pakai peci kalau kayak gini mah yang tidak terlalu soal. Peci-peci yang kayak PDKM tuh yang bahaya, karena kan itu apa namanya ada ini tebal kan ya. Itu kalau kamu itu kan nggak mungkin pakai gini, itu pasti nggak mungkin, itu pasti dia pakainya kayak gini kan, karena itu jelek kalau dipakai gini kayak orang judi ya. Ya benar. Pasti dipakainya dia nyungsap begini ya. Nah, sehingga kalau sujud itu orang sujudnya itu begini, maaf ya, ini sujudnya begini. Nah, kayak gini. Yang orang sujud begini nih. Berarti yang nempel kan sininya nih. Berarti nggak pernah. Artinya tertutup. Maka walaupun jidatnya nempel, tapi tertutup itu nggak sah.
Misalnya lagi kemudian rambut, gimana rambut? Rambut itu asal jangan menutupi semua jidat. Kalau misalnya sebagian aja tertutup, sebagian masih ada jidat yang sentuh menempel ke lantai, itu sah. Justru makruh sholat itu sibuk menginiin rambut begini. Pernah lihat orang nggak kalau sholat? Allah, itu malah makruh. Kecuali kalau misalnya umpama rambutnya itu kayak horden wartok yang nutup semua sini lah, jadi poni wangi. Kalau sekiranya rambut itu kesini cuma sebagian aja yang nutup, nggak usah begini-begini, sujud aja. Tapi kan poster nempel. Nah makanya itu ngaji. Kalau kemudian nutupi jidatnya sebagian, apalagi rambutnya cuma beberapa lembar doang yang nutup sini, sok. Karena masih ada bagian jidat yang terbuka. Makanya kemudian kalau misalnya sholat nggak pakai peci, kalau aman tuh pakai peci ya. Kalau nggak pakai peci, kira-kira rambutnya kemudian panjang banget. Kalau nggak nutupi, jangan sibuk ini terus dia itu malah makruh. Yang ininya loh yang makruh. Ya misalnya kecuali ada perban. Tapi perban kan nggak mungkin susun sininya kan, paling ini sebagian sini. Kalau perban nggak ada masalah ya. Jadi satu jidat wajib terbuka. Yang wajib tertutup dua lutut. Laki-laki nggak boleh lututnya saat sujud terbuka, batal lah sholatnya karena aurat. Nah, yang boleh terbuka, boleh tertutup adalah dua telapak tangan dan dua telapak kaki. Laki-laki itu sholat boleh telapak kakinya terbuka, boleh tertutup. Dengan kata lain, kalau orang sholat pakai kaos kaki, sholat. Karena boleh terbuka, boleh. Tapi kalau sarung tangan, sebagian ulama khilaf. Kalau sarung tangan sebagian mengatakan makruh. Lagi juga ngapain sholat pakai sarung tangan, ya. Kemudian kalau sarung kaki masih ada. Misalnya orang-orang yang di kantor-kantor itu kan, yang mereka pakai sepatu. Jadi laki-laki itu anggota sujud yang 7 tadi, jidat wajib terbuka. Telapak tangan, telapak tangan ini boleh terbuka, boleh. Telapak tangan ini laki-laki boleh terbuka, boleh tertutup. Lutut, kaki, telapak kaki. Nah, itu paham berarti. Jadi kalau seandainya ada orang sholat pakai kaos kaki, cuman nih ilmu gak perlu langsung dipraktekin. Besok nanti usul pos kaki semua misalnya itu kan aneh jadinya kayak penguin sholatnya. Cuma boleh. Bahkan zaman Nabi itu sholat pakai sepatu. Zaman Nabi itu sholat pakai sepatu kulit yang tinggi itu khuf namanya. Tapi zaman Nabi itu kemudian ini masjid ini lantainya pasir, nggak ada keramik. Maka kalau sekarang sholat pakai sepatu, paling dia minimal di KM yang marah. Minimal di KM yang marah. Kemudian jadi, nah itu laki-laki. Kalau perempuan, anggota sujudnya sama 7 tadi. Tapi yang wajib terbuka jidat sama. Jadi laki perempuan kalau sujud jidatnya wajib terbuka. Maka bahkan hatta perempuan pakai cadar sekalipun dalam mazhab Syafi'i kalau sholat cadarnya akan dilepas nggak sah. Ini dalam mazhab. Kenapa? Karena jidatnya wajib terbuka. Dikit lagi ya. Jidatnya wajib terbuka. Dua tangan perempuan boleh terbuka, boleh tertutup, sama dengan laki-laki. Jadi perempuan itu sholat ini telapak tangan sama ininya itu kalau sholat ini bukan aurat depan belakang. Paham ya? Orang tuh pikir perempuan tuh sholat auratnya telapak tangan aja, nggak aurat ini aurat, enggak, salah. Perempuan itu kalau sholat ini sama ini nggak aurat sampai sini nah. Sampai apa namanya? Pergelangan kan? Maka ketika sujud perempuan itu ini boleh tertutup atau boleh terbuka. Jadi seandainya perempuan itu pakai baju gamis panjang begini nih, gini, gamis panjang, dia sholat begini, sah. Ya kan? Umpama nggak ada yang pernah lagi jalan-jalan ke mall. Ada yang kena, kebetulan rumahnya banyak
jadi kayak di tangannya kayak gini bajunya, nah. Ya kan? Maka ketika sholat sah. Hanya kenapa mukena itu kebanyakan ditarik sampai ke sini, yang ada kan mukena kan kan? Itu dikhawatirkan kalau dia sujud ketarik sehingga ininya terbuka. Maka memang paling aman mukena perempuan itu adalah yang ininya sampai ke sini. Sampai ke sini. Kenapa? Begitu seandainya tertarik minimal sampai sini. Kalau tertarik sampai sini kayak gini berarti tidak sah, ya. Atau kalau mau aman begitu begini diikat. Tapi sekarang kan mukena perempuan itu kan yang nggak ada tangannya, ya. Yang nggak ada tangan berarti kalau sujud itu terbuka. Tentu sah nggak? Sah. Karena ini boleh terbuka boleh. Jadi perempuan tuh ini nggak aurat ya. Ini sama ini nggak aurat sampai sini. Jadi kalau gimana ini? Lutut kira-kira apa? Laki-laki yang ditutup, masa perempuan boleh terbuka setangan kalian lah, gitu. Nah, yang membedakan kalau perempuan kaki wajib tertutup. Kalau perempuan sholat kakinya sedikit aja terlihat, nggak sah. Nah ini bedanya. Kalau laki-laki tadi kaki boleh terbuka boleh tertutup, artinya mau los silahkan, mau pakai sarung kaki silahkan. Cuma yang kalau ada keperluan ngapain pakai sarung kaki tiba-tiba masjid pakai kaos kaki gitu kan, kaos kaki bola lagi kan, buat aja lah. Kalau perempuan kaki wajib tertutup. Nah, jadi itu kemudian yang wajib syarat sahnya ketika sujud. Nah, di antaranya lagi tidak ada niat lain terkecuali untuk sujud. Itu di penjelasan secara global yang 8 tadi. 8 tadi kan? Yang syarat sahnya 8 bukan? Nah, yang 8 itu penjelasan globalnya kayak tadi. Artinya anggota yang harus nempel 7. Yang kebuka ketutup laki-laki gitu, tidak laki-laki yang wajib terbuka tidak, yang wajib tertutup kemudian lutut, yang boleh terbuka boleh tertutup kaki sama kemudian tangan. Perempuan jidat wajib terbuka, tangan boleh terbuka boleh tertutup, lutut dan kaki wajib tertutup. Di situ bedanya laki dan perempuan saat sujud. Kalau ini tidak terpenuhi sujudnya tidak sah. Kalau laki-laki rambut tutup sini nggak apa-apa, kalau perempuan rambut tutup sini tidak. Tapi kan ada jidat yang masih bisa sujud, bukan masalah jidatnya, rambut perempuan. Kan laki-laki kalau kemudian nutup sini rambut nggak apa-apa, yang penting jangan tutup semua aja jidatnya misalnya. Kalau perempuan jangankan sampai nutup semua, sehelai rambutnya ada ke jidat tidak sah. Kenapa kok beda? Karena perempuan rambut itu adalah aurat. Jelas sampai sini? Paham kan? Nah itu kemudian perhatikan dalam